Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Reza Oktora. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi hasil kerja kelompok dan analisa dari materi yang berjudul Break Even Point. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Laila Febrianti dengan NIM 205211290. Kemudian ada Puspita Yesiana dengan NIM 205211292. Lalu ada Fandi Ahmad Faturozi dengan NIM 205211294. Kemudian ada Sheila Putri Gusnadi dengan NIM 205211296. Lalu ada Ica Cahya Pangesti dengan NIM 205211297. Lalu kemudian ada Diana Prasasti dengan NIM 205211300. Kemudian ada Adelia Apriliana dengan NIM 205211308. Lalu kemudian ada Muhammad Reza Oktora dengan NIM 205211311. Kemudian ada Luki Rahmawati dengan NIM 205211312. Dan yang terakhir ada Septiana Wahyu Purbaningrum dengan NIM 205211318. Untuk masuk ke materi, selanjutnya akan dipandu oleh teman-teman saya. Titik impas atau yang sering dikenal dengan break even point atau BEP merupakan suatu kondisi di mana jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan atau di mana rugi laba suatu perusahaan sama dengan 0. Harahap 2007-358 berpendapat bahwa BEP dapat didefinisikan sebagai kondisi perusahaan yang tidak mengalami laba pun tidak merugi, yang artinya seluruh itu dapat ditutupi dengan pendapatan penjualan. Analisis BEP ini merupakan suatu metode yang digunakan oleh seorang manajer dalam merencanakan produksi atau volume penjualan di mana perusahaan akan mengalami titik impas yang mana perusahaan tidak merugi pun tidak memperoleh laba atau laba rugi sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dari BEP atau break even point ini. Ya, break even point ini mempunyai beberapa keuntungan atau manfaat bagi manajemen. Yang pertama diantaranya BEP ini mempunyai kegunaan bagi manajemen untuk apa? Untuk membantu penyusunan anggaran atau laporan anggaran. Yang kedua, berfungsi untuk merancang laba yang diinginkan. Selanjutnya, berguna juga untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan atau bidang produksi dalam menekan biaya, juga batas di mana perusahaan tersebut tidak mengalami laba maupun mengalami rugi. Selanjutnya, berguna juga nih untuk memspesifikasi produk dan menentukan harga jual per satuan. Dan juga mengetahui struktur biaya tetap dan juga biaya variabelnya. Dan BEP ini juga berfungsi untuk mengetahui efek dari perubahan harga jual, harga biaya, maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Yang terakhir adalah menentukan target penjualan serta jumlah produksi dan penjualan. Biaya yang terkandung dalam analisis BEP. Biaya yang terkandung dalam analisis break even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Alwi 1994. Variable cost juga diartikan sebagai jenis-jenis biaya yang naik turun bersama-sama dengan volume kegiatan. Sigit 1990. Menurut Swasta dan Sukojo 1991 mengartikan bahwa biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah disebabkan oleh adanya jumlah hasil. Sedangkan Abbas Alim mengartikan biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah tergantung pada biaya pengoperasian alat pengangkutan. Salim 1970. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang berubah-ubah mengikuti jumlah volume penjualan yang dihasilkan dari suatu usaha dan organisasi. Lalu kemudian nomor 2 ada biaya tetap atau fixed cost.
Menurut Arsyad 1993, biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output. Hal ini meliputi bunga pinjaman modal, biaya sewa peralatan dan pabrik, tingkat depresiasi yang ditetapkan, pajak kekayaan, dan gaji para manajer eksekutif atau direksi. Menurut Sigit 1990, mendefinisikan biaya tetap adalah jenis-jenis biaya yang selama satu periode kerja adalah tetap jumlahnya dan tidak mengalami perubahan. Suhardi 1990. Swasta dan Sukoco 1991 mengartikan biaya tetap adalah biaya yang diproduksi. Menurut Alwi 1994, biaya tetap adalah jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time. Nah, dapat disimpulkan pengertian biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha, perusahaan, atau juga oleh suatu organisasi yang tetap jumlah pengeluarannya dan tidak tergantung oleh besar kecilnya hasil yang didapatkan, sehingga disebut dengan biaya yang konstan. Lalu kemudian nomor 3 ada biaya total atau total cost. Menurut swasta 1991, biaya total adalah seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya total ini juga merupakan biaya variabel dana biaya tetap. Kesimpulannya, biaya total merupakan jumlah dari seluruh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari jumlah kedua biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap atas hasil yang produksi yang dihasilkan atau akan direncanakan. Untuk slide selanjutnya yaitu hubungan antara perencanaan laba dan analisis BEP. Hubungan antara perencanaan laba serta analisis BEP. Perencanaan laba membuat pihak manajer industri akan mudah dalam pengambilan keputusan, dapat memperkirakan anggaran yang diperlukan, serta mengenali kesalahan yang barangkali muncul. Perihal itu bisa dilihat dari pengalaman masa lalu dan dengan perencanaan laba yang dapat memicu ataupun memacu mengarah persaingan yang lebih ketat lewat daya guna serta efisien. Analisis break-even point sangat berguna untuk merancang tingkatan penjualan serta laba perusahaan. Dengan mengenali besarnya break-even point, hingga bisa memastikan berapa jumlah minimum produk yang wajib dijual serta harga jualnya untuk peningkatan laba perusahaan. Pelaksanaan analisis break-even point ialah salah satu tata cara yang dapat digunakan untuk menetapkan harga dengan metode memastikan bayaran yang dikeluarkan industri dengan tingkatan laba yang diharapkan. Selanjutnya, analisa break-even point dengan perencanaan laba memiliki ikatan yang kuat, karena analisa break-even point serta perencanaan laba sama-sama berbicara dalam perihal anggaran ataupun di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya harga produk serta volume penjualan, yang kesemua itu menuju ke perolehan laba. Untuk itu dalam perencanaan butuh pelaksanaan ataupun memakai analisa break-even point untuk pertumbuhan ke arah masa tiba atau serta perolehan laba. Tidak hanya itu, analisa break-even point bisa dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba ataupun untuk mengenali penyusutan laba yang tidak mengakibatkan kerugian pada industri atau perusahaan. Menurut Jumingan, margin of safety suatu industri bisa dikenal dalam kondisi impas, bisa pula dilihat dari batasan keamanan yang sudah dicapai oleh perusahaan tersebut. Batasan keamanan ataupun yang kerap diketahui dengan sebutan margin of safety atau MOS ialah ikatan antara volume penjualan yang dibudgetkan dengan volume penjualan pada titik impas. Pada tingkat margin of safety yang lebih tinggi lebih baik daripada yang rendah, karena dengan hasil margin of safety yang tinggi berarti kemungkinan perusahaan akan menderita kerugian itu sangat kecil. Begitu sebaliknya, semakin kecil margin of safety maka semakin cepat perusahaan akan menderita kerugian. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang metode perhitungan break-even point. Jadi, suatu perusahaan itu dapat menghitung break-even point atau keadaan impasnya apabila perusahaan itu telah mengetahui biaya variabelnya, biaya tetapnya,
dan volume penjualannya. Dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari tahu keadaan impas atau break even point dari suatu perusahaan itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan pendekatan teknik persamaan. Jadi di pendekatan teknik persamaan ini, suatu perusahaan itu mencapai break even point atau keadaan impasnya apabila jumlah pendapatannya atau labanya itu sama dengan biaya yang dikeluarkan atau biaya produksi. Jadi laba sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dan persamaan laba itu merupakan Y sama dengan CX dikali BX dikali A. Y itu merupakan laba, C itu merupakan harga jual persatuannya, X itu merupakan jumlah produk yang terjual, B itu merupakan biaya variabel persatuannya, dan A itu merupakan biaya tetapnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua jenis analisis break-even point berdasarkan kuantiti dan tarif yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang pertama, break-even point quantity atau BEPQ. Perhitungan break-even point atau impas dalam unit atau satuan produk yang dijual adalah sebagai berikut. Dengan rumus, BEPQ sama dengan TFC per P min VC per unit. Dengan keterangan P sama dengan harga jual per unit, TVC per unit sama dengan total biaya variabel per unit atau TVC dibagi Q. TFC sama dengan total biaya tetap, Q sama dengan jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual. Sedangkan untuk mencari besar biaya variabel per unit dapat dihitung dengan membagi total biaya variabel dengan jumlah unit atau kuantitas yang dihasilkan atau Q, yaitu dengan rumus sebagai berikut. VC per unit sama dengan TVC per Q. Selanjutnya, break-even point atas dasar nilai penjualan atau BEPP. Rumus perhitungan break-even point atau impas dalam rupiah penjualan adalah sebagai berikut. BEPP sama dengan FC per unit per I min VC per unit per P. Dengan keterangan FC per unit sama dengan fixed cost dibagi quantity. P sama dengan harga atau tarif. TVC per unit sama dengan total variable cost dibagi quantity. Sedangkan untuk mencari besar biaya tetap atau fixed cost per unit dapat dihitung dengan membagi total biaya tetap dengan jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan atau Q, yaitu dengan rumus FC per unit sama dengan TFC per Q. Yang kedua, pendekatan grafik. Dengan cara ini, BEP dapat ditentukan jika garis penghasilan jualan dan garis biaya bertemu pada satu titik yang sama. Dengan kata lain, BEP terletak pada perpotongan antara garis penghasilan jualan dan garis biaya. Untuk selanjutnya yaitu analisis studi kasus atau contoh studi kasus dari BEP serta analisisnya. Kejenuhan masyarakat akan kegiatan stay at home yang merupakan dampak dari pandemi ini berimbas pada muncul kegiatan yang pada awalnya biasa, sekarang disebut sebagai sebuah tren. Nah, belakangan ini muncul sebuah tren tanaman sebagai hiburan saat di rumah, baik dari jenis tanaman hias ataupun tanaman pangan yang biasa kita sebut sebagai sayuran. Pun dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya yang akan kami bahas yaitu sebuah tanaman pangan atau yang biasa disebut sebagai sayuran, di mana jenis penanaman yang paling digemari yaitu hidroponik. Dengan disebut tanaman hidroponik banyak digemari dikarenakan tahan terhadap penyakit dan juga daya tumbuh serta produktivitasnya yang tinggi sehingga dapat menguntungkan petani hidroponik sendiri. Untuk tanaman yang digemari para penggemar tanaman hidroponik yaitu pakcoy naulin F1. Namun,
Kebanyakan masyarakat kota sendiri melakukan penanaman hidroponik ini hanya sebagai sebuah hobi belaka. Padahal untuk mengisi waktu yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Namun jika ditekuni akan memberikan sebuah keuntungan sendiri. Dikutip dari Glenn Pardide tahun 2021. Tingkat konsumsi sayuran negara Indonesia lebih rendah daripada Cina, dengan tingkat konsumsi sayuran 33 kg per kapita per tahun untuk Indonesia. Sedangkan di negara Cina mencapai 234 kg per kapita per tahunnya. Berdasarkan angka itu, diperkirakan Indonesia dalam 10 tahun mendatang akan meningkatkan konsumsi sayurannya menjadi 64 kg per kapita per tahun. Apabila dilihat dari perhitungan internal untuk usaha hidroponik yang berkelanjutan, yaitu memiliki minimum 5.000 lubang dengan investasi senilai 50 juta rupiah per bulan, dapat menghasilkan penghasilan bersih 5 juta rupiah per bulan, maka akan mencapai break even point atau BEP selama 10 bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk BEP ini tergantung pada frekuensi penjualannya. Semakin tinggi frekuensi penjualannya, maka waktu untuk mencapai BEP semakin singkat. Berikut tadi adalah penjelasan materi dan analisa studi kasus dari kelompok 4 yang berjudul Break Even Point. Lalu kemudian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat pada WhatsApp group. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.